Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam pembelajaran IPA. Apa kabarnya Ananda semua? Sehat kan? Amin. Semoga semangat terus ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, di mana pada pertemuan sebelumnya Ananda sudah memahami apa itu sel, apa jaringan, dan juga apa itu organ. Nah, pada pertemuan kali ini, pembelajaran kita masih mengenai sistem organisasi kehidupan dengan submateri sistem organ. Masih ingatkah Ananda apa yang dimaksud dengan organ? Dan organ apa saja ya yang kita punyai? Coba, ya misalnya ada tiroid, kemudian ada paru-paru, ada hati, ada usus, apalagi? Ya, ada misalnya otak. Kemudian ada apa lagi? Ada jantung, ada lambung, ada ginjal, dan tentu masih banyak lagi organ-organ lain yang dimiliki oleh tubuh kita. Sebelumnya, Ananda juga sudah mempelajari apa fungsi masing-masing organ ini. Nah, sekarang apakah kerja organ ini sendiri-sendiri saja? Ketahuilah Ananda, organ-organ ini bekerja secara bersama. Atau dengan kata lain, di dalam tubuh kita, beberapa organ akan bekerja melaksanakan suatu fungsi tertentu. Sehingga nanti tubuh kita dapat melaksanakan berbagai macam proses hidup. Nah, inilah yang kita kenal dengan sistem organ. Jadi ingat ya Ananda, sistem organ adalah kerjasama beberapa organ dalam melaksanakan suatu fungsi tertentu di dalam tubuh kita. Baik, sekarang mari kita lihat beberapa sistem organ yang ada pada tubuh manusia ataupun hewan. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan organnya terdiri dari, coba perhatikan gambarnya Ananda, ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan nanti juga ada beberapa kelenjar yang membantu sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan adalah kerja dari organ-organ tersebut di dalam mencerna makanan dan juga selanjutnya nanti menyerap zat makanan yang sudah disederhanakan. Sistem organ selanjutnya adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan memiliki organ berupa hidung, faring, laring, juga nanti ada trakea atau yang kita kenal dengan tenggorokan. Kemudian juga nanti ada paru-paru. Nah, organ-organ ini bekerja sama dalam proses pernapasan, yaitu melakukan pertukaran gas, yaitu masuknya oksigen ke dalam tubuh kita. Kemudian nanti proses pengeluaran sisa pernapasan berupa karbon dioksida dengan uap air atau H2O. Bagaimana Ananda? Paham dengan sistem pernapasan? Sistem organ selanjutnya adalah sistem gerak, yaitu sistem rangka. Coba perhatikan gambarnya Ananda. Ini adalah sistem rangka di dalam tubuh kita yang organnya adalah berupa tulang-tulang. Ada tulang-tulang penyusun badan, ada tulang-tulang penyusun anggota, yaitu tangan dan kaki, dan juga ada tulang-tulang penyusun tengkorak. Nah, sistem rangka ini bekerja bersama di dalam proses
alat gerak pasif. Selain itu, sistem gerak berupa rangka atau tulang-tulang ini juga berfungsi di dalam melindungi organ-organ penting kita. Misalnya, otak dan jantung. Selanjutnya, sistem gerak yang kedua adalah otot. Nah, coba lihat gambarnya Ananda. Otot-otot penyusun tubuh kita. Sistem otot berarti organ penyusunnya adalah serabut-serabut otot dengan tendon. Otot merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Jadi Ananda, dengan adanya sistem alat gerak rangka dan sistem alat gerak otot, maka tubuh kita dapat melakukan pergerakan seperti yang kita inginkan. Kita lanjutkan ya Ananda. Sistem organ yang tidak kalah pentingnya di dalam tubuh kita adalah sistem transportasi. Tahu artinya transportasi? Ya, transportasi maksudnya adalah sistem pengangkutan di dalam tubuh kita. Coba Ananda perhatikan. Organ penyusun alat pengangkutan di dalam tubuh kita adalah berupa jantung dan pembuluh darah. Nah, organ inilah yang nantinya bekerja di dalam tubuh kita secara bersama di dalam proses mengangkut sari-sari makanan sekaligus nanti akan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Nah, sistem transportasi juga berfungsi di dalam mengedarkan oksigen di dalam tubuh kita. Juga sekaligus nanti mengambil CO2 dari dalam tubuh untuk dikeluarkan. Sistem organ selanjutnya adalah sistem ekskresi. Tahu artinya sistem ekskresi, Ananda? Sistem ekskresi atau sistem pengeluaran di dalam tubuh kita memiliki organ-organ berupa ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Organ inilah nanti yang akan bekerja sama mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh kita. Tahu artinya zat sisa kan Ananda? Kalau tidak dibuang, nanti dapat menjadi zat berbahaya atau racun bagi tubuh kita. Misalnya, ginjal akan mengeluarkan zat sisa berupa urin, atau kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Tahukah Ananda apa zat sisa yang dikeluarkan paru-paru dan hati? Silakan cari ya Ananda. Nah, Ananda, itulah beberapa contoh sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Masih adakah sistem-sistem yang lain? Silakan Ananda cari lagi beberapa sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Coba tentukan nanti apa saja organnya dan apa juga fungsi daripada kerjasama dari organ-organ tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat sistem organ yang ada pada tumbuhan. Salah satu di antaranya adalah sistem transportasi atau sistem pengangkutan. Sistem transportasi pada tumbuhan melibatkan organ berupa daun, batang, dan akar. Organ-organ ini nanti akan bekerja sama dalam fungsi mengedarkan zat makanan dan air ke seluruh tubuh tumbuhan. Contoh sistem organ yang kedua pada tumbuhan adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada tumbuhan melibatkan organ berupa stomata, lentisel, dan akar. Ketiga organ ini nanti akan bekerja sama dalam proses masuknya oksigen ke dalam tubuh tumbuhan sekaligus nanti untuk proses pengeluaran zat sisa pernapasan dari dalam tubuh tumbuhan. Bagaimana Ananda? Sudah paham dengan sistem organ? Nah, mari kita lanjutkan. Untuk Ananda ketahui, nanti semua sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, mereka akan bergabung atau bekerja sama. Sehingga nantinya
terbentuklah suatu tubuh organisme. Atau dengan sederhananya bisa kita katakan, organisme atau makhluk hidup dapat melaksanakan aktivitas kehidupannya adalah karena adanya gabungan beberapa sistem organ. Jadi, singkatnya, makhluk hidup berupa individu itu nanti adalah merupakan gabungan dari beberapa sistem organ, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Demikianlah Ananda materi kita hari ini tentang sistem organ dan organisme. Mudah-mudahan Ananda dapat paham dan jangan lupa terus baca buku lain yang ada hubungannya dengan materi-materi IPA kita. Selanjutnya juga silakan kerjakan latihan-latihan yang ada pada buku literasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.